Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Ella tersenyum senang. Mereka benar-benar pergi ke bioskop dan Ella bisa belanja sampai puas. Hingga malamnya Arnab tertidur lebih cepat. Dia lelah diajak keliling mall oleh Ella. Diam-diam Ella pergi ke sebuah apartemen, tempat yang sering didatangi oleh Arnab. Kali ini Ella akan mengambil tindakan. Suara bel pintu apartemen terdengar. Nala langsung tersenyum senang. Setelah seharian menunggu Arnab yang berjanji datang, kini Nala yakin kalau yang ada di depan pintu adalah Arnab. "Hai Arnab," sapa Nala senang, namun detik berikutnya senyumnya menghilang. Wajah Ella yang terlihat marah padanya membuat Nala terdiam. "Kenapa? Terkejut ya? Lihat istri sah melabrak dan sekarang ada di depan pintu rumahmu," cibir Ella. "Aku nggak ada urusan denganmu. Pergilah," elak Nala yang ingin menutup pintu. Tapi kaki Ella langsung maju dan menghalangi pintu. "Apa maumu? Jangan ganggu aku," hardik Nala kesal. "Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa maumu? Dasar murahan, kau hanya bisa mengganggu suami orang saja," cecar Ella tak kalah sengit. "Lalu kau apa namanya? Kau pikir aku tak tahu? Kau lebih menjijikan. Kau mengambil suami saudaramu sendiri," balas Nala tetap menegakkan kepalanya. "Hei, jaga mulutmu. Arnab sudah berpisah dengan wanita itu sebelum aku menikah. Tidak sepertimu, dasar rendahan. Terserah dan pergilah. Kalau kau nggak kuat, lepaskan saja Arnab. Biarkan aku jadi satu-satunya," usir Nala tak mau kalah. "Oh ya, percaya diri sekali dirimu. Apa kau lihat alat tes pack ini? Yes, aku sudah garis 2, atau dengan kata lain aku hamil," ucap Ella menyunggingkan senyum kemenangan. Nala terhenyak kaget, tak menyangka sama sekali. Wajah Nala yang mendegang dan tiba-tiba terdiam membuat Ella merasa di atas angin. Ella mulai mengelus-elus perutnya untuk meyakinkan Nala. "Kenapa? Apa kau terkejut mendengar aku hamil?" Nala masih saja diam. Dia tak punya kata untuk membalas. Bagaimanapun, dia ada di posisi yang salah. Nala hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu mencintai Arnab. Dia bahkan tak peduli jika Arnab hanya menjadikannya sebuah pelarian. Cinta semu, perhatian palsu, dan senyum sekejap dari Arnab tetap saja membuatnya candu. Dia tahu dia salah, namun tetap saja terjebak jadi budak cinta. "Kau sungguh menyedihkan. Bagaimanapun akulah ratunya. Akulah istri sah Arnab. Aku sudah lama tahu hubunganmu dengan Arnab, tapi kubiarkan saja sampai akhirnya hari ini tiba. Gimana? Mau kau pergi baik-baik atau kulaporkan pada polisi?" ancam Ella. "Aku akan pergi," lirih Nala dengan suara tercekat. "Bagus, aku beri kau waktu 1 hari. Berkemaslah dan pergi. Jangan ganggu suamiku lagi. Kalau kau masih coba-coba mengganggu rumah tanggaku, aku akan melaporkanmu pada polisi." "Aku mengerti," angguk Nala cepat. Dia hanya membuka pintu sedikit mencegah kemungkinan Ella masuk dan mengamuk. Ella menatap wanita yang ada di hadapannya ini. Tak menyangka akan semudah ini meminta Nala pergi dari suaminya. "Kau jangan khawatir, aku akan pergi dari sini," ucap Nala. "Awas kalau kau bohong." "Untuk apa aku bohong? Aku juga takut di penjara." "Baik, aku pegang kata-katamu. Besok aku akan kesini lagi, memastikan kau benar-benar pergi dari sini." "Ya, baiklah," kata Nala segera menutup pintu dan menguncinya. Dasar wanita tak tahu diri. Dia mengunci pintunya tiba-tiba. "Awas saja kau." Akhirnya, Ella memilih pergi dari sana. "Jalan Pak," tita Ella pada supirnya. "Kita kemana Nyonya?" "Pulang ke rumah. Aku takut suamiku sudah bangun lebih dulu." Sementara itu di tempat lain, Arnab sudah terbangun dari tidur lelapnya. Saat tahu Ella tak ada di rumah, Arnab merasa menemukan kebebasannya. Arnab segera pergi dari rumah dan langsung menuju apartemen Nala. Sementara di apartemen, Nala benar-benar mengemas pakaiannya. Ada rasa bimbang dalam hatinya. Hati Nala terlalu terpaut dengan Arnab. Dia tak sanggup jika harus jauh dari pria itu. "Aku nggak bisa hidup tanpamu Arnab. Aku tak peduli pada wanita itu. Dari matanya aku tahu dia mencintai uangmu. Sementara aku mencintai dirimu," gumam wanita itu, yang kini sudah selesai mengemas pakaiannya dan sudah menutup kopernya. Nala menarik nafas dalam-dalam, menatap segala isi ruangan yang ada di apartemen itu.
Aku akan pergi dari apartemen ini, seperti permintaan istrimu, tapi aku tak mengatakan pada wanita itu akan pergi dari sisimu. Gumam Nala menyunggingkan senyum tipisnya. Nala menyentuh jas hitam milik Arnaf yang tertinggal. Nala kemudian membuka koper kosong satu lagi, memasukkan semua pakaian Arnaf ke dalam koper itu. Aku hanya butuh dirimu, Arnaf, ucap Nala memeluk baju kemeja Arnaf. Suara bel pintu terdengar. Cepat-cepat Nala memasukkan semua baju Arnaf ke dalam koper lalu menutupnya. Nala, sapa Arnaf senang saat melihat wanita itu. Hal yang paling Arnaf suka dari Nala adalah wanita itu bukan bagian dari Valisa, bukan keluarga Valisa. Satu lagi, Nala bukan wanita materialistis. Nala bahkan tak banyak menuntut apapun padanya, hanya menemani dan menghiburnya, mendengarkan setiap ceritanya tanpa menghakimi. Karakter Nala sama seperti Valisa, lembut dan mudah tersentuh. Juga penuh kasih pada semua orang, juga sama-sama tidak gila harta. Sayang, Valisa adalah musuhnya. Tatapan mata polos Valisa dianggap Arnaf hanya tipu daya. Dia seolah menemukan Valisa dalam diri Nala. Tapi bedanya bagi Arnaf, Nala lebih baik dari Valisa karena tak pernah mencelakai adiknya. Nala juga berbeda dengan Ella. Istrinya itu hanya tahu uang dan uang, banyak menuntutnya tanpa tahu lelahnya. Ella hanya mau dimengerti oleh Arnaf, dan setiap melihat Ella, Arnaf akan langsung teringat Valisa. Sungguh menjengkelkan. Nala tersenyum senang saat melihat Arnaf ada di depan pintu. Akhirnya kau datang, ucap Nala langsung merangkul pria itu. Namun matanya sibuk melirik kiri dan kanan koridor. Maaf, aku baru bisa datang, kata Arnaf tak mau melepaskan pelukan Nala. Kau sendirian kan? Tentu saja Nala, aku bahkan tak membawa sopir. Masuklah Arnaf. Arnaf menurut, dia segera masuk ke dalam apartemen, tapi mata Arnaf langsung tertuju pada dua koper yang ada di ruang tamu. Nala, ada apa ini? Untuk apa koper ini? Tanya Arnaf. Aku akan pergi dari sini, jawab Nala menarik tangan. Hingga pria itu duduk di sofa. Wajah Nala masih terlihat tenang, namun matanya menatap jauh ke dalam bola mata Arnaf, berharap menemukan telaga cinta di dalam hati pria itu. Sayangnya, Nala tak bisa menemukan apapun. Arnaf terlalu tenggelam dalam kesedihannya sendiri, dan dia hanyalah setangkai bunga di tepi jalan yang kapan saja bisa dilepaskan Arnaf. Pergi. Untung saja aku datang tepat waktu. Kau mau kemana? Aku membelikan apartemen ini untukmu. Apa kau tak betah di sini? Aku hanya akan pergi dari apartemen ini, bukan dari dirimu, Arnaf. Aku mungkin akan mencari tempat lain yang lebih nyaman. Baguslah kalau kau tetap mengingatku. Aku masih punya rumah yang lain. Ayo ikut aku. Tunggu dulu. Aku mau kau berjanji satu hal. Apa, Nala? Kau harus lebih sering bersama istrimu. Kau harus pulang setiap hari. Pinta Nala tak mau egois. Dia membayangkan andai dirinya di posisi Ella, sedang mengandung, tapi suami yang diharapkan pulang justru tak ada. Pasti rasanya sakit sekali. Arnaf menghembuskan nafas kasar. Berbagi tempat satu ruangan dengan Ella saja rasanya berat. Oksigen terasa lebih tipis saat bersama Ella. Dia tak menyukai Ella karena Valisa. Apa kau marah padaku karena tak datang beberapa hari ini? Maafkan aku, Nala. Aku tak bisa pergi karena terus ditahan wanita itu. Kau tahu kan, aku menikah karenanya hanya karena wanita di pulau itu. Tebak Arnaf. Hanya Nala yang tahu kalau dia pernah meninggalkan Valisa di pulau kosong. Enggak sama sekali. Aku memintamu sering bersama istrimu karena dia memang berhak mendapat waktumu, ucap Nala menggelengkan kepala. Tapi aku lebih nyaman bersamamu. Aku hanya terpaksa tetap bersama wanita itu. Aku hanya takut dia mencari tahu tentang Valisa. Sementara Valisa di mana dia? Tak ada orangku yang bisa menemukannya sampai saat ini. Kalau kau tak mau, aku akan pergi dan tak akan memberitahumu di mana tempatku, ancam Nala mengerucutkan bibirnya. Arnaf kembali menghembuskan nafas. Ella bilang dia hamil, ungkap Arnaf akhirnya. Nala hanya menyunggingkan senyum getir. Sakit rasanya saat kata itu keluar langsung dari bibir Arnaf. Tapi aku merasa tak melakukannya. Aku sampai sekarang tak ingat pernah melakukan itu dengan Ella. Selamat ya sayang, aku ikut bahagia. Kau akan jadi ayah sebentar lagi. Aku yakin saat bayi itu lahir nanti, dia akan mirip denganmu, sangat tampan dan penuh pesona, ujar Nala masih menampilkan senyumnya, meski hatinya ingin menangis. Kau senang dan tak marah?
Buat apa aku marah? Aku sadar diri kalau aku bukan istrimu. Aku nggak punya hak marah. Lirih Nala beranjak dari sofa dan menarik kopernya. Dia membelakangi Arnaf. Arnaf secepat kilat ikut berdiri dan merangkul Nala dari belakang. Dia memang berstatus istri, tapi bagiku dia tak punya arti apapun. Tolong jangan tinggalkan aku, Nala. Nala tersenyum getir. Pasti rasanya sakit sekali andai dia di posisi Ella dan mendengar ucapan Arnaf tadi. Nala membalik posisi tubuhnya, kembali menatap mata Arnaf. Tapi Nala merasa hati Arnaf tetap saja kosong, tak ada Ella maupun dirinya. Sungguh menyedihkan. Hayo pergi, ajak Nala pasrah. Sementara Ella sudah sampai di rumah, dia sampai bertanya pada semua pelayan saat tahu suaminya tak ada di rumah. Kemana si Arnaf? Sekretaris Wira juga nggak ada. Pelayan hanya bisa menggelengkan kepala. Ella mondar-mandir berpikir segala kemungkinan, hingga akhirnya dia tersadar kalau dia harus menyiapkan dirinya beberapa bulan ke depan. Mau ajak aku ke dokter kandungan? Gimana nanti beberapa bulan lagi? Perutku kan gak mungkin besar, tanya Ella sendiri di depan kaca. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi pucat. Dia panik sendiri hingga suara ponsel miliknya terdengar. Ella segera mengambil ponsel dari dalam tasnya dan membuka sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Nomormu pun sudah kami tahu, semua tentangmu kami juga tahu. Selamat atas kehamilan pura-puranya. Pesan yang mampu membuat Ella terkejut dan takut luar biasa. Ponsel itu sampai terbanting ke lantai, seolah dia baru saja melihat hantu dalam ponselnya. Siapa dia? Kenapa terus menerorku? Tanya Ella sendiri dengan suara bergetar. Ella yakin orang yang mengirimkan pesan di ponselnya adalah orang yang sama dengan orang yang terus mengirim paket kado misterius. Apa dia Valisa? Apa Lisa sudah mati dan arwahnya gentayangan lalu menerorku? Racau Ella. Mulai melihat segala isi ruangan dengan perasaan takut. Matanya melirik langit-langit kamar yang bercat putih. Dia sampai merinding sendiri, terlalu menakutkan baginya saat ada yang mengetahui rahasianya. Padahal selama ini tak ada yang dia beritahu. Bahkan ibunya juga tak tahu. Gimana dia bisa tahu? Apa yang harus aku lakukan? Beberapa menit kemudian, Ella memilih menarik tasnya yang ada di atas tempat tidur. Dia lalu melangkah pergi dari rumah dan meminta diantarkan ke rumah ibunya. Beberapa belas menit kemudian, Ella akhirnya sampai di rumah ibunya yang berlantai 2. Bu, apa sih Ella? Kamu ini kayak habis dikejar hantu aja. Ini lebih dari hantu, Bu, seru Ella. Lalu langsung duduk di pinggir tempat tidur. Apa maksudmu? Arnaf mengkhianatiku, Bu, supaya dia kembali padaku. Akhirnya aku mengaku hamil. Masalahnya aku tak hamil sama sekali. Ini gimana, Bu? Tanya Ella cemas. Arnaf juga ingin membawaku ke dokter. Aku pasti ketahuan. Aduh, gimana ya? Aku juga pagi ini dapat pesan ancaman, ucap Ella, memberikan ponselnya yang retak akibat terjatuh di lantai tadi. Siapa ini? Kok dia bisa tahu kamu hamil pura-pura? Itulah, Bu, aku juga tak tahu dia siapa. Apa kau sudah menghubungi orang lain? Bukankah ini adalah nomor teleponnya? Dia pasti orang terdekat sampai tahu semua ini. Ibu benar juga. Masa dia tahu aku pura-pura? Dia pasti tinggal di rumah Arnaf juga. Aku gak berani telepon balik, Bu. Aku takut, ucap Ella yang kini berpikir. Siapa kira-kira penerornya? Kau ini penakut sekali. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak telepon dia. Kali aja dia cuma mau uang kita. Kan gampang tinggal kita bungkam dengan uang. Selesai semua urusan. Ibunya beranjak dari tempat tidur, mengambil ponsel miliknya yang berada di meja rias. Suara nada tersambung terdengar saat Bibi Juli menelpon nomor misterius itu. Telepon pertama tak diangkat. Bibi Juli jadi semakin geram. Halo? Nyonya Juli, apa putrimu yang manja itu datang ke rumah dan mengadu padamu tentangku? Tanya suara misterius di telepon. Bibi Juli dan Ella sampai terkesiap dan saling pandang. Tak menyangka orang misterius itu sampai tahu di mana Ella sekarang. Sayangnya suara di telepon itu menggunakan fitur pengubah suara hingga terdengar seperti suara robot yang misterius. Tak jelas apakah si peneror laki-laki atau justru perempuan. Siapa kau? Aku adalah orang yang tahu segalanya tentang kalian. Cepat serahkan diri sebelum aku bertindak lebih berani, ancam suara itu. Kau kira kami takut? Kemari kalau kau berani.
tantang Bibi Juli. Aku pasti akan muncul di saat yang tepat. Tenanglah, nanti kita akan bertemu saat kau sudah berpakaian baju tahanan. Suara itu terdengar senang dan mematikan teleponnya. Bibi Juli sampai bengong menatap ponselnya. Ella bahkan sudah menangis. Bu, aku takut. Aku tak mau dipenjara. Aku harus gimana? Atau jangan-jangan orang di balik ini semua adalah sekretaris Wira. Dia banyak tahu tentangku. Pasti dia, Bu, tebak Ella yakin. Dasar bodoh kalau memang dia pelakunya. Kenapa tak dari awal dia mengatakan pada Arnaf kau pelakunya? Supaya kau bisa berada di pulau kosong selamanya. Kenapa harus merepotkan diri seperti sekarang ini? Tidak mungkin sekretaris Wira. Pasti ada orang lain yang melakukan ini. Orang itu pasti iri karena kita sekarang jadi kaya. Pelakunya mungkin saja bersembunyi di sana, pinta ibunya. Perhatikan gerak-gerik semua orang di rumah Arnaf. Baik, Bu, aku akan mencari peneror itu di rumah Arnaf. Angguk Ella menyeka air matanya. Di tempat lain, ada Haura, Rahandika dan Manggala yang sedang tertawa senang. Mereka sedang iseng mengerjai Ella dan ibunya, memantau pergerakan Ella dari kamera tersembunyi dan menebak kehamilan yang hanya pura-pura. Pagi ini, Falisa terlihat sudah cantik dengan gamis warna biru muda. Dia sudah membawa tas dan bukunya. Jui juga terlihat sudah siap dengan baju motif kotak-kotak. Keduanya menunggu mobil antar jemput milik pelayan. Mereka mendapatkan waktu khusus untuk kuliah, tapi saat pulang kuliah harus bekerja seperti yang lainnya. Suara klakson mobil terdengar. Manggala tepat berhenti di depan kedua gadis itu. Kalian mau kuliah ya? Masuklah, biar aku antar. Mobil antar jemput sedang pergi belanja. Aku kebetulan mau pergi dan satu arah dengan kampus Albiru, tawar Manggala. Jui langsung tersenyum sumringah. Dia langsung menarik tangan Falisa. Makasih Tuan Gala. Apa Tuan gak mau pakai supir? Tanya Jui. Aku lebih suka menyetir sendiri. Cetus Manggala hanya melirik sekilas pada Falisa yang terlihat membuka bukunya. Gala, apa kau mau ke bakery Albiru yang ada di dekat kampus? Tebak Falisa menutup bukunya. Wah, kau pintar menebak, gadis pulau. Kuliah yang rajin ya, biar nanti bisa main-main lepas kangen sama harimau yang kau tinggalkan di sana saat lulus kuliah. Kekeh Manggala. Kau saja yang duluan, Gala. Kan kau pasti sudah lulus, omel Falisa. Masalahnya hewan di sana kangen padamu bukan padaku. Kelit Manggala. Terserah kau saja dasar Tarsan kota. Manggala hanya terkekeh. Sehari tak menjahili Falisa rasanya akan ada yang kurang. Mobil terus melaju di jalanan yang padat. Hingga di tengah perjalanan mobil berhenti karena lampu merah. Falisa iseng melihat ke arah restoran yang ada di pinggir jalan. Pandangan mata Falisa terkunci pada sepasang manusia yang berjalan menuju mobil mereka yang terparkir. Hati Falisa hanya bisa nelangsa saat melihat Ella menggandeng mesra lengan Arnaf. Hatinya ingin berontak tapi dia tahu kalau dirinya belum siap. Ella terlihat terus tersenyum saat semua keinginannya dituruti oleh Arnaf. Pria itu membiarkan saja Ella menggandeng dirinya, bahkan menyentuh wajahnya. Falisa bahkan bisa melihat Arnaf membukakan pintu mobil untuk Ella. Dalam kacamata Falisa, Arnaf benar-benar memperlakukan Ella seperti ratu. Tanpa Falisa tahu Manggala memperhatikan sejak tadi, pria itu melirik dari kaca spion. Kau melihat Arnaf, Lisa? Tanya Manggala, membuat Falisa terkejut. Falisa tak menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang dia lakukan tadi. Apa kau sudah siap? Apa kau mau kita turun dan mengajak Arnaf bertemu, lalu menunjukkan semua bukti yang sudah kita siapkan? Tawar Manggala. Falisa menggeleng cepat. Aku belum siap, Gala. Aku pasti kalah berbicara dengan mereka. Aku belum sepenuhnya percaya dengan kemampuanku. Tunggulah, aku butuh waktu sebentar lagi. Pinta Falisa. Sesuai kemauanmu, Lisa. Aku akan menunggumu. Aku akan membantumu sampai akhir. Entah kenapa hati Falisa menghangat mendengar ucapan Manggala. Mobil terus melaju menuju kampus. Falisa dan Jui mengucapkan terima kasih pada Gala dan melangkah masuk ke area kampusnya. Pulang kuliah, Falisa dan Jui menunggu angkutan umum. Mobil antar jemput rupanya tak bisa datang. Mereka berdua memutuskan akan naik angkutan umum. Tak ada orang lain di halte kecuali mereka berdua. Tiba-tiba, dari arah kanan seorang pria datang. Kepalanya memakai hoodie dan menutup wajahnya dengan masker.
Pria itu bertubuh kurus tinggi. Dia pura-pura menunggu mobil bus juga. Namun baru beberapa saat di halte, dia tiba-tiba menarik tas milik Falisa. Karena Falisa berkeras menahan tasnya, terjadilah tarik-menarik tas. Jui bahkan sudah berteriak ketakutan. Pencopet itu dengan cepat mengeluarkan pisaunya dan dalam sekejap, mata tangan Falisa terluka hingga tasnya terlepas dan pencopet itu berlari sekencang mungkin. Falisa berteriak kesakitan, sementara Manggala baru saja tiba. Manggala berlari cepat ke arah Falisa. Dia terlihat panik saat cairan berwarna merah itu sampai menetes ke lantai halte. "Lisa!" jerit Manggala. Falisa menoleh dan hanya meringis menahan kesakitan. "Tuan muda, tolong. Ayo ke klinik, pakai ini," ucap Manggala memberikan sapu tangan bertuliskan nama Manggala. Jui segera merangkul Falisa menuju mobil, sementara Manggala membukakan pintu mobil. Sepanjang jalan Falisa terdiam dan menatap sapu tangan yang ada di tangannya. Entah kenapa, Falisa merasa setiap kali dia terancam bahaya, akan selalu ada Manggala yang menolongnya. "Kau terus melihat sapu tanganku, Lisa. Apa kau suka? Itu milik ibuku, yang menyulam nama itu juga ibuku. Belum ada gadis yang memakai sapu tanganku ya. Kau orang pertama, jadi jangan berpikir macam-macam. Itu sapu tangan bukan dari seorang gadis," celote Manggala melihat ke arah kaca spion. "Kau pede sekali, aku nggak nanya. Aku juga cuma buat pengumuman, biar kau tahu, ibuku pintar menyulam," kekeh Manggala, membuat Falisa semakin gemas. Mobil Manggala akhirnya sampai di sebuah klinik. Falisa segera diobati dan Manggala cukup lega saat dokter mengatakan luka Falisa tak dalam. Falisa dan Jui sudah duduk di kursi tengah mobil. Tangan Falisa terlihat sudah diperban, sementara sapu tangan Manggala yang berubah warna jadi merah disimpan Falisa dalam saku baju. "Aku lebih khawatir dompetku terkuras kalau lukanya dalam," kekeh Manggala berkelit. "Entar aku ganti duitnya." "Terus Kudanil tuh gimana maksudnya?" "Gantinya 7 kali 7 sore ya." "Masa nggak tahu Kudanil sih?" Manggala masih saja iseng, membuat Falisa penasaran dan kebingungan jadi rutinitas yang menyenangkan bagi Manggala. "Hah? Masak sampai 7 hari? Aku harus bayarnya? Kasih tahu nggak soal Kudanil?" gerutu Falisa. "Maksudnya kamu ganti 7 hari, 7 sore siram tuh tanaman bunga yang ada di bawah balkon kamarku. Gak boleh layu tuh bunga," jelas Manggala. "Iya, ntar kalau layu aku ganti dengan bunga plastik," decit Falisa, gregetan dengan Manggala. Hingga Jui ikut menahan tawanya. "Ah, palsu dong bunganya, kayak cintanya Kudanil padamu," kekeh Manggala tertawa puas mengerjai Falisa. "Oh, jadi maksudmu Kudanil tuh Arnaf?" seru Falisa terkejut. "Kalau bukan dia siapa lagi? Lagian kamu bukannya jatuh cinta sama manusia malah sama Kudanil. Bener nggak Jui?" "Tuan Gala, aku nggak ikut-ikutan ya," jawab Jui menggelengkan kepala dan menahan tawanya. Dia memilih hanya jadi penonton. "Apa? Gala, aku masih bisa ya bedain mana manusia mana Kudanil. Emang mataku kabur? Apa sampai bisa sama Kudanil?" sanggah Falisa yang menarik nafas dalam-dalam. Gemas dan gregetan rasanya saat ingin melempari Manggala dengan semua kue yang ada di dapur. "Oh, bukan Kudanil. Ya udah berarti dia badak bercula satu," kekeh Manggala. Kali ini Jui tak bisa menahan tawanya. Dia tertawa sampai wajahnya kemerahan. Begitu juga Falisa, sudah tak bisa lagi menjawab ucapan Manggala. Mobil akhirnya sampai di rumah. Tak terasa karena sepanjang jalan mereka berdebat dan tertawa. "Gala, nanti sapu tangannya aku cuci dulu ya. Kalau udah bersih aku balikin." "Gak usah balikin, ambil aja. Takutnya kamu gak bisa tidur. Siang terkenang, malam terbayang, gara-gara gak ada sapu tanganku," sahut Manggala tersenyum, lalu melangkah memasuki pintu utama. "Ih, asli gregetan banget. Pedenya sejauh planet Pluto," gemas Falisa mengepalkan tangan dan memukul udara. "Kalau nggak ada Tuan Gala sama Tuan Dika, hidup kita nggak bakal seasik ini ya. Lisa, yuk kita balik ke pavilion," ajak Jui. "Iya sih, dia tuh pria paling baik yang pernah aku temui. Tulus walau nyebelin." Mereka berdua terus melangkah ke arah samping mansion, langsung ke pavilion yang berada di belakang mansion. Ella akhirnya minta pendapat ibunya soal kehamilan pura-puranya. Dia bingung harus bagaimana.
hingga akhirnya ibunya menyarankan menggunakan dokter gadungan. Mereka menyewa seorang penjaga klinik kesehatan supaya mau menolong mereka. Ibu yakin bakalan berhasil cara ini. Aku takut, Bu. Kamu tenang aja, entar yang jadi dokternya tuh istri penjaga itu. Ingat ya, datangnya waktu hari Senin. Di sana cuma klinik kecil yang udah tutup. Kalau hari Senin lingkungan itu sepi. Pada kerja dan sekolah, terang Bibi Juli. Iya, Bu, aku bakal ingat. Hingga lusanya Arnaf benar-benar mengajak Ella untuk memeriksakan kandungan. Pria itu bersikeras ingin tahu keadaan calon bayinya. Kemana lagi arah jalannya? Tanya Arnaf saat mereka berdua sudah ada di mobil dan sedang menuju klinik. Ella tak mau ada supir yang ikut. Dia hanya mau pergi berdua dengan Arnaf. Pria itu hanya mengikuti saja selama Ella hamil. Dia memilih untuk mengalah dan menuruti semua kemauan Ella. Satu belokan lagi di sana, terus kita sampai. Arnaf mengernyitkan kening saat tiba di depan sebuah klinik kecil yang bahkan pelang namanya sudah kabur. Tempat klinik itu juga kecil dan sepi. Kamu yakin mau periksa di tempat seperti ini? Kenapa nggak meyakinkan sama sekali? Kita ke rumah sakit besar aja ya, pinta Arnaf. Aku nggak mau, ini klinik tempat dulu aku dilahirkan. Ibuku juga waktu hamil aku periksanya di sini. Jadi aku mau di klinik ini aja. Karena kau udah yakin banget sama dokter di sini, tekan Ella tak mau tahu. Arnaf menghela nafasnya dan mau tak mau harus mengikuti kemauan Ella. Ella kini bisa tersenyum lagi. Dia keluar dari mobil bersama Arnaf dan langsung masuk ke dalam klinik. Arnaf memandang ruangan bercat putih itu. Dari bentuk ruangan dan lantai yang terlihat sudah mulai kusam keramiknya, Arnaf yakin klinik itu memang sudah sangat lama berdiri. Kenapa nggak ada orang lain ya? Karena ibuku udah buat janji sama dokternya, aku nggak mau menunggu dan duduk ramai-ramai dengan pasien lain. Jadi 1 jam ini aku minta waktu privasi. Arnaf hanya menganggukkan kepala. Seorang dokter gadungan berbaju putih dan bertubuh gemuk menyambut mereka. Selamat datang, kamu pasti putrinya Bu Juli ya? Aduh, udah besar ya kamu, padahal dulu kamu lahiran kecil banget loh. Bu dokter bisa aja, kekeh Ella. Keduanya dipersilakan masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Lagi-lagi Arnaf heran. Di dalam ruangan itu tak ada alat transducer yang biasa dipakai untuk USG dan melihat perkembangan janin di dalam rahim. Sepanjang pemeriksaan, Arnaf hanya bengong melihat dokter itu hanya memegang perut Ella dan memastikan kesehatan bayi mereka. Nah, ini vitamin yang harus kamu minum ya. Buat bapak, tolong dijaga kesehatan istrinya. Pastikan makanannya harus yang bergizi. Mood istrinya juga dijaga. Soalnya kalau ibunya sedih, janin yang ada di dalam kandungan bakal ikut merasakan. Baik dokter, saya akan ingat pesannya. Keduanya akhirnya pamit dari klinik itu. Arnaf ingin bertanya sedari di ruangan periksa tadi, tapi dia tak enak, takut menyinggung dokter. Ella, kenapa nggak ada alat periksanya? Kenapa cuma pakai tangan? Emang bakal ketahuan? Ih, dia tuh udah dokter senior, udah dari zaman aku dalam kandungan loh, tapi akurat banget pemeriksaannya. Nih buktinya, aku sampai segede ini, sehat, gak mudah sakit. Pokoknya aku percayanya sama dokterku yang tadi, titik. Aku gak mau pindah tempat. Bulan demi bulan berlalu, tak terasa kandungan palsu Ella sudah memasuki usia 9 bulan. Demi menutupi kehamilannya, Ella bahkan menggunakan perut silikon khusus untuk kehamilannya. Perutnya akan terlihat menonjol, persis seperti ibu hamil. Arnaf yang tak mau menyentuhnya, tentu memudahkan Ella yang tak harus takut saat tidur. Di kehamilan 9 bulan ini, Ella bahkan meminta tambahan uang yang banyak pada Arnaf. Ayo cepat Bu, aku lagi ngincer apartemen mewah yang ada di jalan undur-undur, jalannya mundur, ajak Ella saat datang ke rumah ibunya. Arnaf hari ini pamit pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Iya, sabar dikit Ella, ibu masih mau pakai lipstik dulu. Omel ibunya yang memoles lipstik, warna merah menyala ke bibirnya. Pokoknya kita harus memanfaatkan fasilitas duit dari Arnaf untuk menumpuk.
Semua harta. Oh ya, gimana soal bayinya, Bu? Tanya Ella yang tiba-tiba ingat dengan kelahiran bayi palsunya di bulan depan. Kamu tenang aja, Ibu udah nemu satu orang pemulung yang lagi hamil. Dia mau memberikan putrinya itu asal bayarannya sesuai. Kira-kira seminggu lagi dia lahirnya, terang ibunya. Bagus, kalau soal duit santai aja, semua bisa diatur. Pokoknya Ibu harus bantuin aku. Beres, asal Ibu dapat bagian yang banyak, pinta Bibi Juli. Hayo Bu, kita pergi sekarang. Mereka berdua kini naik ke dalam mobil mewah milik Arnaf. Tetangga yang menegur pun sudah tak dihiraukan lagi oleh mereka. Keduanya kini jadi sombong, merasa di atas angin, lupa kalau saat dulu mereka susah. Beberapa belas menit di perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah gedung tinggi. Ella dan ibunya tampak berdecak kagum melihat mewahnya gedung tinggi itu. Seorang sales apartemen menyambut mereka berdua, mengajak ke lantai 5, tempat apartemen kosong yang akan dijual. Jadi tinggal 2 apartemen yang masih kosong, tanya Ella saat mereka berada di lift. Iya Nyonya, salah satunya yang di lantai 5 ini. Nyonya pasti suka sama desain interiornya yang mewah, sangat cocok dengan Nyonya. Ella langsung merasa bangga dan tersenyum senang saat dipuji. Satu pintu lift terbuka. Bibi Juli dan Ella segera mengikuti sales apartemen itu. Tapi dari kejauhan, terlihat Arnaf dan Nala. Ella sampai tercengang melihat keduanya. Marah, cemburu, dan sakit hati membaur jadi satu. Ella, itu kan Arnaf, tanya ibunya terkejut. Arnaf dan Nala tak melihat Ella. Arnaf sibuk ingin membuka pintu apartemen dan Nala menggandeng tangan pria itu. Nah, di sana penghuni baru juga Nyonya. Mereka baru membeli apartemen itu. Jadi di lantai ini sebenarnya udah ramai. Gak perlu takut sendirian di lantai ini, terang sales apartemen itu menunjuk Arnaf dan Nala. Aku gak terima Bu. Bakal kulabrak mereka kali ini, geram Ella dengan wajah penuh emosi. Ella, tunggu Ibu, seru Bibi Juli. Mengikuti langkah kaki Ella yang lebar. Arnaf, jerit Ella yang dadanya sampai naik turun saking emosinya. Arnaf menoleh. Dia sangat terkejut saat melihat Ella yang matanya berkaca. Begitu juga Nala. Wanita itu ikut terkejut dan kini mundur dan sembunyi di belakang tubuh Arnaf. Jadi ini maksud kamu pergi keluar kota, hah? Ternyata kamu dengan perempuan gak bener ini. Iya Arnaf, tega ya kamu. Ella, jangan emosi, kasihan bayi yang ada di dalam perut kamu, ucap Arnaf. Gak bisa Arnaf, kamu udah kelewatan. Pria macam apa kamu? Aku udah setia, aku juga lagi mengandung. Kamu malah sama perempuan jelek satu ini. Pekik Ella memukul Arnaf dengan tasnya. Kamu juga perempuan macam apa? Dasar mak lampir, udah jelek, mau lagi sama suami putriku. Kamu apain Arnaf? Kamu pelet ya, sembur Bibi Juli. Kondisi mulai tak terkendali. Marketing apartemen itu sampai bingung sendiri, tak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa menyingkir. Menyaksikan keributan. Udah jangan ribut, semua kebutuhan kamu bakal aku penuhi. Jadi gak usah ikut campur urusan pribadiku. Kamu harus bisa melahirkan bayi yang sehat, gak perlu emosi. Kamu butuh uang berapa Ella? Biar aku transfer sekarang. Ella menatap Arnaf dengan mata berkaca. Tak menyangka Arnaf bukan menenangkan dirinya, membela dirinya atau bahkan mengusir wanita yang bersamanya, tapi justru tak peduli dengannya. Aku gak cuma butuh uangmu Arnaf, aku juga mau hatimu. Jangan menuntut terlalu banyak. Aku tak suka diatur-atur. Ella tampak semakin emosi.